Perkenalkan, nama saya Winata Christine, BP 1810811020. Saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan tentang tantangan participatory rural appraisal, yang singkat dengan PRA, dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsip, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. PRA merupakan penyempurnaan dari RRA, di mana PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan orang dalam, yang terdiri dari sebuah stakeholder dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui. Selanjutnya, PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat desa, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, dan membuat rencana dan bertindak. Alat-alat yang digunakan dalam metode PRA merupakan serupa dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dengan tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tindakan dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam mengumpulkan informasi, analisis data, dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator dan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ramai Sudipa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui PRA atau Participatory Rural Appraisal. Yang pertama adalah pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan. Lalu yang kedua ada analisis keadaan yang berupa seperti keadaan yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan apa kecenderungannya di dalam masa depan. Yang kedua, mengidentifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan beserta alasan-alasan atau penyebabnya. Yang ketiga, mengidentifikasi akar dari permasalahan dan bagaimana alternatif untuk pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, ada SWOT analysis, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap semua alternatif dari pemecahan masalah. Lalu ada juga
kegiatan lain yaitu pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan, yang mana alternatif ini dapat dilaksanakan secara efisien dan diterima oleh sistem sosialnya. Lalu kegiatan berikutnya adalah merinci tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari pihak-pihak serta jumlah dan sumber pembiayaan yang diharapkan untuk melaksanakan program tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.